Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Superman MV. Nah, kali ini Superman MV kembali lagi mendapati paket. Isinya ini ternyata adalah SIM. Ya, SIM ini isinya. Ada SIM C dan SIM A. Saya sekaligus perpanjang secara online, dan yang SIM C sudah buka, tinggal yang ini yang SIM A. Ayo kita buka dulu. Ini isinya, tulisannya di sini terdapat tulisan dokumen penting. Dokumen hanya boleh dibuka oleh atas nama yang tercantum di amplop. Dan yang tercantum di amplop adalah saya, berarti saya yang berhak untuk membuka. Kita buka dulu. Nah, di dalam bungkusan tadi ternyata dalamnya ini ada amplop lagi bertuliskan Sinar Korps Lalu Lintas Polri SIM Nasional Presisi. Ya, saya berpanjang melalui online, melalui aplikasi digital Korlantas. Dan untuk data caranya, kalian bisa simak video berikut. Langsung saja check it out. Proses perpanjangan SIM melalui aplikasi digital Korlantas ini cukup mudah, ya relatif cukup mudah. Setidaknya ada 6 langkah untuk melakukan perpanjangan SIM. Yang pertama, kalian bisa download dulu aplikasi digital Korlantasnya di Play Store. Kalian bisa cari di Play Store, ketik digital Korlantas, dan setelah kalian download, kalian install, kalian bisa registrasi dan verifikasi terlebih dahulu. Setelah kalian selesai registrasi dan verifikasi, kalian bisa masuk ke menu SIM dan kalian melakukan tes kesehatan dulu melalui menu e-Rikes. Di menu e-Rikes, kalian diminta untuk registrasi terlebih dahulu, verifikasi, yang verifikasinya melalui email. Jadi yang belum punya email harus punya email dulu. Setelah selesai registrasi dan verifikasi berhasil, kalian bisa langsung login saja dan langsung melakukan tes kesehatan. Di situ sudah ada menunya. Menu yang dilingkari, kalian klik di situ dan lakukan tes kesehatan dengan cara mengisi angket kondisi kesehatan kalian. Dan setelah itu ada pilihan untuk waktu kunjungan untuk tes kesehatan secara offline. Kalian pilih saja tanggal yang sesuai keinginan kalian. Nah, kalian juga sebenarnya tidak perlu datang ke dokter untuk tes kesehatan offline tersebut. Pengisian kolom tes kesehatan offline ini apabila kalian tidak lulus dalam tes kesehatannya, atau dalam tes kesehatan melalui e-Rikes ini diminta untuk mengunjungi dokter yang sudah kalian tentukan tanggalnya tersebut. Tapi kalau misalkan lulus, kalian tidak perlu mengunjungi dokter tersebut. Kalian langsung mendownload aja surat hasil tes kesehatannya melalui hasil pemeriksaan. Di situ kalian bisa di-download filenya PDF, dan hasil tes kesehatannya, suratnya itu bisa digunakan untuk perpanjangan melalui online ataupun offline. Kemudian setelah selesai tes kesehatan, kalian masuk kembali ke digital Korlantas, pilih pilihan SIM, dan di situ ada EPPSI untuk melakukan tes psikologi. Kalian pilih di situ. Seperti biasa, kalian harus registrasi terlebih dahulu, melakukan verifikasi melalui email. Setelah selesai melakukan verifikasi dan registrasi, kalian login dan klik yang kami lingkari. Belum melakukan tes psikologi, di situ nanti kalian diminta untuk membayar vouchernya terlebih dahulu. Biaya untuk tes psikologinya di sini yaitu 27.500. Kalian bisa transfer secara online melalui bank yang sudah disediakan oleh aplikasi digital Korlantas, yaitu Bank BNI, dan transfernya juga melalui virtual account. Setelah melakukan pembayaran, kalian sudah memiliki kode vouchernya, langsung klik saja dan langsung memulai tes psikologinya. Ingat, tes psikologi ini hanya bisa dilakukan pada jam kerja, yaitu pada hari Senin sampai Sabtu, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 3. Dan tesnya itu ada tes kepribadian, yang kalian nanti memilih atau mengisi angket yang
isinya itu ada pernyataan dan isian setuju, tidak setuju, sangat setuju, atau agak ragu. Di situ nanti kalian bisa pilih saja, ikutin saja petunjuknya di situ, dan itu juga di waktu. Setelah selesai mengerjakan tes kepribadian, ada satu lagi yaitu tes ketelitian. Tes ketelitian di sini ada 10 soal dengan satu soalnya itu 50 anak soal. Jadi kalian mengerjakan kurang lebih 500 soal di situ. Soalnya seperti apa? Nah, soalnya seperti ini. Kalian tinggal memilih angka yang ada di kunci jawaban dan yang tidak ada di soalnya. Jadi kalau soal di kunci jawabannya ada 1, 2, 3, 4, 5 dan di soalnya ada 1, 2, 3, 4, nanti jawabannya yang kalian pilih yang nggak ada di soalnya. Yang di kunci jawaban yang nggak ada di soal, kalian pilih aja angka 5 karena yang di soal kan nggak ada angka 5-nya. Seperti itu contohnya. Setelah selesai tes psikologi, nanti kalian langsung diberitahukan hasilnya. Jika hasilnya lulus, kalian nanti bisa lanjut ke menu perpanjangan SIM di aplikasi Digital Korlantas. Kalian klik menu perpanjangan dan isi data dirinya yang lengkap. Namun sebelum isi, nanti di situ akan muncul pemberitahuan atau informasi apa saja yang diperlukan dalam memperpanjang SIM. Kalian siapkan terlebih dahulu seperti pas foto dengan background biru, terus foto EKTP, foto SIM yang lama, foto tanda tangan di kertas putih, yang semuanya itu foto yang diupload itu, gambar yang diupload itu resolusinya itu harus 480 kali 640 pixel. Jadi kalian bisa edit terlebih dahulu melalui aplikasi di Play Store juga banyak. Kalian edit terlebih dahulu. Setelah selesai, kalian isi data dirinya dan upload dokumennya secara lengkap. Ingat, isi data diri di sini sangat penting karena pada saat proses verifikasi bisa saja data kalian nggak valid dan perpanjangan SIM dinyatakan gagal. Kalau perpanjangan SIM dinyatakan gagal, artinya nanti uang yang sudah kalian transfer akan dikembalikan. Namun dikembalikan nggak semua, ini harus ada potongan atau kena potongan dulu terlebih dahulu. Potongannya itu 10.000 dan 6.500, yaitu biaya transfer 6.500-nya. Seperti contohnya saya ini untuk EKTP-nya itu sudah alamat Indramayu, sedangkan SIM-nya masih alamat Cirebon. Jadi saya mengisi sesuai dengan EKTP saja. Soalnya yang dilihat di sini yaitu EKTP, yaitu perpanjangan itu dari NIK-nya. Jadi untuk alamat dan sebagainya itu mengikuti dari NIK di EKTP. Isi saja sesuai dengan EKTP-nya. Setelah selesai mengisi data diri dan upload dokumen secara lengkap, langsung klik lanjut. Nanti di situ ada cek kelengkapan persyaratan kesehatan dan psikologi. Kalian langsung klik yang paling bawah. Klik cek dan nanti aplikasi akan otomatis mensinkronisasi hasil tes kesehatan dan psikologi kalian. Kalau kalian sudah lulus tes kesehatan psikologi, di situ akan tercentang secara otomatis. Setelah selesai, nanti bisa lanjut memilih lokasi satpas. Nah, lokasi satpas di sini yang di aplikasi masih tersedia kurang lebih 4 lokasi, yaitu di DKI Jakarta, yang ada di Depok dan Polda Metro Jaya, terus juga ada di Jawa Timur yaitu di Polres Jombang, kemudian di Bali kalau nggak salah di situ. Nah, nanti di sini katanya untuk selanjutnya pengembangan aplikasi di sini nanti satpas itu akan muncul atau bertambah lagi. Jadi kalau di tempat kalian masih belum ada seperti saya di Indramayu, pilihlah yang terdekat saja. Seperti saya di Indramayu, pilihnya yang di Polda Metro Jaya. Kemudian langsung isi rekening pengembalian saja. Apabila nanti kalian proses SIM-nya gagal atau ditolak dari sananya, dari sistem, nanti dananya bisa dikembalikan ke rekening kalian. Kemudian kalian bisa pilih metode pengambilan. Bisa ngambil langsung ke satpasnya atau dikirim melalui pos. Kalau saya memilih untuk dikirim melalui pos, supaya tinggal duduk manis di rumah menunggu Pak Pos datang dan SIM-nya bisa didapat. Setelah selesai semua, kalian bisa mengecek kembali konfirmasi datanya, dan yang terpenting kalian juga harus tahu kode pos di tempat kalian. Jangan sampai kode posnya itu salah, nanti
pengiriman dari posnya akan nyasar. Setelah konfirmasi data, kalian nanti diminta untuk pembayaran biaya perpanjangan SIM. Pembayaran di sini untuk SIM C 75.000 dan SIM A 80.000. Namun untuk aplikasi di sini ada biaya tambahan, yaitu biaya pelayanan sebesar 10.000. Dan apabila untuk pengambilannya itu kalian pilih pengiriman melalui pos, nanti kalian akan dikenakan biaya lagi. Kalau dari Jakarta ke Indramayu kemarin saya terkena biaya 32.500 untuk biaya kirimnya. Setelah selesai kalian melakukan pembayaran dan kalian bisa cek email untuk bukti pembayarannya. Kalau sudah muncul pembayaran sudah valid, kalian bisa cek progres perpanjangan SIM melalui pilihan transaksi di aplikasi digital Korlantas. Di situ nanti ada beberapa proses, mulai dari registrasi, terus segera dibayar, terus proses verifikasi atau pencetakan SIM, dan proses pengiriman. Kemudian yang terakhir adalah selesai kalau SIM sudah diterima. Dan yang menunggu lama itu ya dari dibayar ke proses verifikasi. Ini hampir ya sekitar berapa hari tuh, karena kalau Senin malam diurusnya itu mulai dari hari Selasanya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari prosesnya. Dan setelah itu proses pengiriman. Jadi untuk kalian yang ingin perpanjang SIM online, jangan mepet banget dengan masa habisnya SIM. Ya maksimal 1 bulan sebelumnya lah. 1 bulan sebelumnya kalian harus sudah submit agar nggak terburu-buru, karena kalau misalkan di tengah jalan pas verifikasinya gagal, kalian nanti masih bisa perpanjangan secara offline, masih punya waktu seperti itu. Dan kalau misalkan SIM sudah diterima, langsung saja kalian cek dari tanda tangannya, dari SIM-nya, dari data dirinya, jangan sampai ada kesalahan. Setelah selesai, sudah SIM-nya benar semua, kalian klik SIM diterima dan nanti kalian bisa mengisi testimoni di aplikasi digital Korlantas. Pilih pelayanannya bintang berapa dan komentarnya ya, seperti belanja online seperti itu. Nah, jadi seperti itu cara perpanjangan SIM secara online. Mudah kan? Kalau menurut saya sih mudah, itu mudah sekali, karena di aplikasi digital Korlantas itu petunjuknya sangat jelas sekali. Kalian tinggal ikuti saja petunjuk yang ada di aplikasinya. Dan kalau kalian sudah melakukan perpanjangan, sudah membayar, kalian tinggal cek secara rutin di transaksinya tersebut, di kolom transaksi tersebut di aplikasinya, dan kalian tinggal duduk manis di rumah menunggu SIM-nya datang diantar oleh Pak Pos. Nah, kalau sudah datang kalian tinggal diperiksa SIM-nya, diperiksa fotonya, tanda tangannya benar tidak, dan data-datanya benar tidak. Kalau tidak ada masalah, selamat, kalian sudah bisa memperpanjang SIM secara online. Karena di tahun 2021 perpanjang SIM ya tinggal duduk manis di rumah melalui aplikasi digital Korlantas. Jika masih kurang jelas, ngomongnya saya belibetan, penyampaian informasinya enggak jelas, nggak bisa dipahami, saya secara pribadi mohon maaf. Dan apabila kalian suka dengan video ini, saya ucapkan sebanyak terima kasih. Kalian bisa tekan tombol like, bisa subscribe channel saya agar dapat informasi video terbaru yang insya Allah bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Guys, stay safe di riding and enjoy the ride. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.